Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita tidak luput daripada kesulitan, tantangan, bahkan mungkin penderitaan bisa kita alami. Namun kita percaya semuanya itu bukan tanpa kendali daripada Tuhan. Dia Tuhan berotoritas, Dia tahu segala keberadaan kita, dan Dia Tuhan yang memelihara hidup kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Dari masa ke masa kita bisa menyaksikan dalam sejarah gereja bagaimana orang-orang Kristen ada yang mengalami masa-masa yang sangat sulit. Bahkan di antara mereka ada yang mengalami yang disebut dengan penganiayaan karena iman mereka. Bahkan tidak jarang di antara mereka ada yang juga harus merelakan nyawanya menjadi seorang martir karena mereka sangat mengasihi Tuhan. Kita berharap bahwa kita sebagai orang Kristen tidak mengalami peristiwa-peristiwa yang seperti itu. Namun peristiwa yang seperti itu bukanlah sebuah kejadian yang mendadak tanpa diduga sebelumnya. Karena Tuhan Yesus sudah mengatakannya bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan mempunyai keniscayaan akan menghadapi segala sesuatu yang bisa menimbulkan penderitaan. Nah, bagaimana firman Tuhan mempersiapkan kita di dalam rangka kita hidup di zaman akhir ini? Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Matius pasal 24 ayat 1 sampai dengan 14. Sesudah itu, Yesus keluar dari bait Allah, lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu lihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua orang. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, percakapan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya itu berada persis di depan bait suci orang Yahudi yang sangat megah itu. Bait suci pada zaman itu sudah 46 tahun dibangun dan belum selesai. Dan tahukah saudara, bait suci itu dilapisi oleh emas. Berapa besar, berapa ton emas yang melapisi bait suci itu. Sehingga bait suci itu menjadi sebuah kebanggaan dari keagamaan orang-orang Yahudi. Karena memang, saudara-saudara, bait suci menjadi pusat ibadah orang Yahudi, termasuk pusat kehidupan bersosial. Tidak heran, saudara-saudara, waktu Tuhan Yesus berada di hadapan bait suci, murid-murid menunjuk kepada bangunan-bangunan bait suci yang sangat megah itu.
Tetapi mereka tidak sangka akan respons Tuhan Yesus kepada mereka. Apa Yesus katakan kepada mereka? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Tuhan Yesus sedang berbicara sebuah peristiwa di tahun 70, di mana tentara-tentara Romawi menyerbu masuk ke Yerusalem, masuk ke bait suci, membongkar bait suci. Bahkan mereka mau mengambil emas dengan cara mencongkel setiap batu, sehingga tidak ada satu batu yang berada di atas batu lain. Saudara-saudara, Tuhan Yesus sedang berbicara tahun 70, masa-masa yang sangat gelap bagi orang-orang Yahudi. Saudara, firman Tuhan hari ini memberikan pesan apa bagi kita sebagai orang-orang percaya yang hidup di zaman akhir? Yang pertama-tama, saudara-saudara, satu peringatan bagi kita bahwa kebanggaan religius yang sifatnya lahiriah tidak bersifat kekal. Tetapi iman yang sejati, dia akan tinggal tetap sampai kepada kekekalan. Saudara, bukan sesuatu hal yang aneh. Di dalam keagamaan seseorang, ada sebuah kebanggaan akan sesuatu simbol-simbol agama yang sifatnya lahiriah. Misalnya bangunan-bangunan yang megah yang dibangun. Misalnya gedung gereja yang sangat megah dan begitu mahal dan sangat indah. Sehingga banyak orang ingin melihat dan banyak orang bisa mengaguminya itu seakan-akan gedung itu akan ada kekal. Itulah sebenarnya yang terjadi dengan orang-orang Yahudi. Mereka tidak mempedulikan apa yang di dalam iman mereka, tapi mereka sangat memperhatikan apa yang di luar iman mereka, yaitu gedung ibadah mereka. Dan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam sejarah, sudah memberi kenyataan kepada kita bahwa bait suci yang megah itu yang dilapis oleh emas, yang merupakan kebanggaan daripada orang Yahudi, yang dibangun 46 tahun dengan harga yang begitu mahal, hari ini punah. Tidak terlihat, saudara-saudara. Saudara-saudara, apakah yang kekal, yang harus sungguh-sungguh diperhatikan orang percaya? Yaitu iman yang sejati. Iman di dalam Yesus Kristus. Saudara, Alkitab berkata sesungguhnya, orang percaya itulah bait Roh Kudus. Karena Roh Kudus tinggal di dalam kita, bukan hal-hal yang di luar. Oleh karena itu, saudara-saudara, sudahkah saudara merawat iman saudara? Merawat kerohanian saudara, semakin mengenal Yesus dalam hidup saudara. Karena saudara-saudara, iman yang kita miliki, itulah yang bernilai kekal. Oleh karena itu, saudara, mari kita bertumbuh. Semakin mengenal Tuhan, dan hidup kita boleh menjadi terang bagi orang lain. Yang kedua, saudara-saudara, firman Tuhan hari ini memberikan kepada kita satu encouragement, sebuah dorongan. Dorongan apa bagi kita yang hidup di zaman akhir? Tetaplah bertahan sampai akhir. Meskipun penderitaan dan kesulitan akan melanda orang-orang percaya di setiap masa. Saudara, firman Tuhan tidak putus-putusnya menekankan kepada kita, supaya orang percaya tetap setia dan tekun di dalam imannya. Saudara, ini merupakan kasih Tuhan kepada kita, supaya kita dikuatkan. Namun sesungguhnya, saudara-saudara, kesetiaan bukanlah syarat bagi keselamatan. Kesetiaan adalah buah daripada keselamatan. Ketekunan bukan syarat dari keselamatan, tetapi ketekunan adalah buah daripada keselamatan. Sehingga saudara-saudara, orang yang bertekun menyatakan dia sebenarnya adalah orang yang sudah diselamatkan. Inilah nasihat firman Tuhan di ayat 13, saudara-saudara. Dikatakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kesulitan apa yang kita alami? Tuhan pasti memberikan kekuatan kepada kita. Karena Roh Kudus, dialah roh ketekunan yang memampukan kita bisa bertekun di dalamnya. Saudara, oleh karena itu, apapun yang kita hadapi, mari kita selalu bergantung kepada Tuhan.
Karena tidak ada di dunia ini yang dapat kita antisipasi begitu baik. Kecuali antisipasi yang terbaik adalah selalu bergantung kepada Tuhan yang setia. Karena dialah yang memiliki hidup kita. Dan dia ingin saudara dan saya sebagai orang yang diselamatkan menghasilkan buah ketekunan itu. Dan semuanya itu membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari saudara, bertekun dalam segala situasi yang saudara hadapi. Jangan lupa kita punya Tuhan, gembala yang baik, yang selalu memberikan kekuatan kepada kita dan memberikan jalan keluar dalam hidup kita. Pesan yang ketiga yang firman Tuhan mau katakan kepada kita. Penderitaan, kesulitan, situasi dan kondisi tidak dapat menghalangi untuk Injil diberitakan terus sampai ke ujung bumi. Saudara, ini perkataan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan berbicara tentang kesulitan, penderitaan, ajaran sesat. Di bagian terakhir Tuhan berkata apa? Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudara, Injil tidak dapat tidak diberitakan sampai tiba kesudahannya. Karena itulah yang Tuhan katakan. Injil sampai hari ini terus diberitakan ke seluruh dunia. Bahkan buku yang paling banyak diterjemahkan adalah Alkitab. Hampir di setiap suku bangsa ada Alkitab di dalam bahasa suku itu. Saudara-saudara, semuanya itu sedang dilakukan oleh Tuhan yang mengerjakan melalui orang-orang percaya, memberitakan kabar baik. Dan saudara, hari ini Injil diberitakan dengan cara-cara yang sangat luar biasa. Melalui virtual, melalui cara-cara yang lain. Sehingga Injil tersebar ke seluruh dunia, saudara-saudara. Saudara, tidakkah engkau melihat bahwa kita sedang hidup di zaman akhir dan segera akan masuk ke dalam akhir zaman? Oleh karena itu, saudara-saudara, sebagai orang percaya, apakah saudara dan saya mau menjadi bagian di dalam rencana agung Tuhan, yaitu membawa kabar Injil ke berbagai tempat, ke berbagai pelosok, bahkan ke saudara-saudara sekandung, keluarga, teman, rekan kerja, teman sekolah, tetangga, dan lain sebagainya. Ketika saudara dan saya mengambil bagian di sini, saudara sedang ada dalam rencana Tuhan. Saudara, akhir zaman tidak akan lama. Namun kita harus setia mengerjakan bagian kita. Sehingga ketika Tuhan itu datang, saudara kedapatan menjadi hamba yang baik dan setia. Mari saudara, kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu yang memberitahukan kepada kami akan segala kesulitan yang akan dihadapi orang-orang percaya. Tapi firman-Mu memberikan kami suatu dorongan yang kuat bagi kami, supaya kami bertahan dan setia tekun di dalamnya, karena itulah pekerjaan Tuhan. Tuhan, bantu kami supaya kami tidak membanggakan hal-hal yang lahiria, yang juga punah dan akan sirna. Tetapi kami sungguh-sungguh memelihara iman yang suci, iman yang teguh, iman yang bertumbuh dalam firman. Karena sesungguhnya Tuhan, kami orang percaya adalah bait Roh Kudus yang sesungguhnya, supaya kami mewartakan kabar Injil bagi banyak orang. Tuhan, biarlah zaman akhir kami menjadi orang yang turut ambil bagian di dalam rencana keselamatan Tuhan. Sehingga ketika akhir zaman itu tiba, kami berjumpa muka dengan Tuhan. Dan kami tidak pernah menyesal. Kami ikut Engkau dengan setia, ya Tuhan. Tuhan, hari ini menjadi bagian kami. Untuk kami kerjakan bagian kami. Supaya kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Bahkan ada orang yang mendengarkan kabar baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.